Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Malam teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman malam hari ini? Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, masya Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu lillahi ta'ala ya teman-teman, Allahumma amin. Baik, kita kembali lagi di materi malam hari ROC Women in the Quran via Zoom. Dan hari ini sudah hari ketiga teman-teman, kita mempelajari tentang Women in the Quran. Masya Allah, semoga Allah ridhoi, berkahi, terus juga menjaga ilmu-ilmu yang telah kita terima kemarin-kemarin dan akan kita terima pada malam hari ini, ya. Semoga kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Seperti yang kita tahu bahwa materi ketiga ROC Women in the Quran pada hari ini adalah Women and Dakwah, yang nantinya kita akan relatekan dengan kisah Asiyah binti Muzahim. Dan kita tahu bahwa malam hari ini kita akan dibersamai dengan sosok yang luar biasa ya. Teman-teman bisa melihat ada siapa di sana? Ada Mbak Oki Setiana Dewi, Masya Allah. Mbak Oki, gimana kabarnya Mbak Oki? Alhamdulillah. Kalau kata anak rohis, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, mungkin kita berjalan-jalan dulu ya, mengenal profil Mbak Oki Setiana Dewi. Nah, jadi Mbak Oki Setiana Dewi ini adalah pendakwah, sangat aktif di kegiatan keagamaan yang beliau juga sebelumnya pernah terjun ke layar lebar ya dalam film religi. Lalu beliau juga pernah menerbitkan sebuah buku ya yang menuangkan pengalaman beliau ketika belajar di Universitas Ummul Qura dalam buku bertajuk Cahaya di Atas Cahaya. Lalu juga Mbak Oki juga pernah menulis beberapa buku lainnya, di antaranya Hijab I'm in Love dan Dekapan Kematian. Masya Allah, dan beliau sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak ya, jalan 4 ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, ridho dan karunia kepada keluarga Mbak Oki Setiana Dewi dan juga kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, sebelum kita beranjak mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Oki Setiana Dewi, yuk teman-teman kita luruskan niat kita belajar pada malam hari ini. Semoga sentiasa lillah, dan mari kita mulai materi kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada Mbak Oki. Dipersilahkan untuk memberikan materi tentang Women and Dakwah, direlakan dengan kisah Asiyah binti Muzahim. Silahkan Mbak Oki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk teman-teman dimanapun berada, semoga teman-teman senantiasa sehat-sehat walafiat, insya Allah. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah mengenai Asiyah binti Muzahim. Tapi sebelum mendengarkan kisah mengenai Asiyah, saya ingin teman-teman sekalian membawa Al-Quran terjemah di sisi teman-teman, dan kita sama-sama membuka surah Al-Qasas, yakni surah ke-28 di dalam Al-Quran. Karena kita akan baca sama-sama, baik Arabnya maupun bahasa Indonesianya, karena di sanalah kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam dan kisah Siti Asiyah berada. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Asiyah binti Muzahim adalah istri dari Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Fir'aun itu adalah raja, dan Fir'aun itu ada banyak sekali di Mesir. Jadi Asiyah adalah istrinya Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah wanita salah satu yang terbaik pada masa tradisi Islam, sahabat-sahabat sekalian,
dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaga Asyah binti Muzahim dari siksaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya mengenai Asyah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Asyah ini. Apa yang beliau katakan? Hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagimu dari para wanita di seluruh alam ini, bahwa wanita terbaik di seluruh alam ini, kata Rasulullah, adalah Maryam bintu Imran, adalah Siti Maryam, yang namanya diabadikan di dalam surah nomor 19 di dalam Al-Quran. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, radhiyallahu anha. Kemudian ada Fatimah binti Muhammad, dan juga ada Asyah, istri dari Fir'aun, atau Asyah binti Muzahim. Jadi 4 wanita yang terbaik di dalam Islam, kata Rasulullah, ada Maryam, Khadijah, Fatimah, kemudian ada Asyah binti Muzahim. Dan Asyah inilah yang akan kita bahas pada hari ini, teman-teman sekalian. Sebelum membahas panjang mengenai Asyah ini, maka kita pasti tidak terlepas dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah anak angkat dari Asyah. Mengenai Nabi Musa di dalam Al-Quran, kisahnya paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman ingin membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, teman-teman bisa lihat di dalam 4 surah, yakni surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-A'raf, kemudian ada surah Thaha, dan surah Al-Qasas. Dalam 4 surah inilah kita temui kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar sebagai Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Oke? Sekarang teman-teman, kita harus mengetahui bersama-sama Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu apa sih? Sebagian dari teman-teman masih belum tahu apa yang disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel adalah sebutan bagi keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak. Anak pertama dari Siti Sarah namanya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Dan keturunan Nabi Ishak alaihissalam adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari pernikahannya dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail alaihissalam. Keturunan Ismail alaihissalam adalah salah satunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat keturunannya dari garis Nabi Ibrahim, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 orang anak. 12 orang anak ini kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Bani Israel tadi teman-teman sudah tahu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Ya, jadi teman-teman sekalian, kilas balik sedikit saja supaya kita memahami sejarahnya. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak, salah satu anaknya yang ke-11 namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka semua tinggal di Palestina, teman-teman sekalian, tadinya. Kemudian, teman-teman sudah tahu kisah ini. Nabi Yusuf alaihissalam tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya merasa bahwa ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, hanya sayangnya sama Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Kisah ini teman-teman sudah tahu ya. Dan kemudian ditolonglah oleh seorang pedagang Nabi Yusuf alaihissalam ini dan dijual di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh petinggi Mesir dan tinggallah di dalam istana kerajaan. Kemudian dipersingkat lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala macam ujian berat dalam kehidupannya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi tangan kanannya raja. Dan pada saat itu terjadi panceklik yang luar biasa di wilayah sekitar itu, wilayah-wilayah lainnya. Namun Mesir selamat dari panceklik tersebut karena sudah menyimpan makanan selama beberapa saat, beberapa lama, sehingga mereka aman. Jadi, Nabi Yusuf alaihissalam mengundang saudara-saudaranya yang dulu pernah tidak baik padanya untuk datang semuanya ke Mesir. Dan mereka pun beranak pinaklah di Mesir. Jadi itu singkat cerita kenapa Bani Israel yang dari Palestina, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, sampai di Mesir. Jadi keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, anak-anaknya semuanya
pada akhirnya berada di Mesir. Jadi Bani Israel ada di Mesir. Bertahun-tahun kemudian, sahabat sekalian, di Mesir ini punya raja yang kemudian kita kenal dengan nama Fir'aun. Dan kemudian di Mesir berarti ada dua bangsa, yaitu bangsa Kipti, bangsanya Mesir. Kemudian yang kedua adalah bangsa Bani Israel atau kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini keturunan dari Bani Israel. Bangsa Kipti di Mesir itu, teman-teman sekalian, itu menduduki posisi-posisi tinggi. Sementara orang-orang Bani Israel biasanya menjadi budak bagi bangsa Kipti. Cerita berlanjut sebelum kita nanti menuju kepada Al-Quran. Suatu ketika Fir'aun bermimpi, sahabat sekalian, bahwa Mesir ini pada akhirnya nanti akan dibakar, akan dihancurkan oleh seseorang. Maka Fir'aun pun pada akhirnya ia bercerita kepada dukunnya atau kepada menterinya, kepada kepercayaannya. Dan dukunnya ini menafsirkan bahwa kelak ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun. Makanya Fir'aun pun pada akhirnya membuat sebuah kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki yang hidup di tahun tertentu, di tahun itu. Mari kita lihat, teman-teman lihat Al-Quran di surah Al-Qasas ayat ke-28, Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-4. Teman-teman lihat, saya baca dan kita baca sama-sama. Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-4 yang menceritakan bagaimana Fir'aun membunuh para anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dalam surah Al-Qasas ayat 4 yang sudah teman-teman baca bersama-sama dengan saya tadi, di situ dijelaskan memang Fir'aun membunuh anak laki-laki. Tapi pada saat itu orang-orang Kipti, bangsa Mesir, merasa jangan dibunuh semua anak laki-laki ini karena kami masih memerlukan tenaga mereka. Maka dibuatlah sebuah kebijakan di tahun ini membunuh semua anak laki-laki. Tahun depan tidak bunuh, tahun depannya lagi membunuh. Itu sebabnya kenapa Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam, tidak terkena pembunuhan karena pada masa itu tidak terjadi kebijakan pembunuhan di masanya Nabi Harun alaihissalam. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat itu ibunya Nabi Musa alaihissalam tentu saja menyembunyikan Nabi Musa alaihissalam di dalam sebuah tempat, dikatakan di dalam sebuah sumur, dikatakan dalam bagian orang percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam lahir di sebuah daerah namanya Luxor di Mesir. Di situ ada tempat, ada sebuah sumur di mana Nabi Musa alaihissalam dulu pernah disimpan ibunya di situ untuk menghindari dari kekejaman Fir'aun. Lalu kemudian teman-teman sekalian, apa yang kemudian terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk meletakkan Nabi Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil. Teman-teman bisa baca dalam surah Al-Qasas ayat 7. Kita baca sama-sama lagi. Al-Qasas ayat 7 menerangkan bagaimana ibunya Nabi Musa diberikan ilham oleh Allah untuk meletakkan Musa di atas peti untuk menghanyutkannya di atas sungai Nil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam, susuilah Nabi Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya,
maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Jadi teman-teman sekalian, atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hal tersebut kepada ibunya Nabi Musa, maka ibunya Nabi Musa tidak khawatir ketika meletakkan anaknya ke dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil. Kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kakaknya Nabi Musa, dikenali namanya Miriam, untuk mengikuti kemana peti itu berjalan di atas sebuah sungai. Teman-teman lihat surah Al-Qasas ayat 11. Bagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam meminta kakaknya Nabi Musa untuk mengikuti peti tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qasas ayat 11. Ya, kalimatnya adalah waqalat li ukhtihi qussi, dan dia ibunya Musa berkata pada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, ikuti peti itu. Kemana peti itu? Berhenti. Akhirnya peti itu berhenti di depan sungainya seorang istri raja, istri Firaun yang kita kenal kemudian dengan nama Asyah. Disinilah cerita Asyah bermulai, teman-teman sekalian. Di mana ketika melihat sebuah peti dan ketika peti itu dibuka, maka Asyah dalam pandangan pertama langsung jatuh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam, bayi Nabi Musa alaihissalam. Maka bayi Nabi Musa alaihissalam itu dibawalah kepada suaminya. Dan tentu saja Firaun tidak mau dan hendak membunuh bayi Musa alaihissalam. Bagaimana Firaun menyuruh untuk seluruh bayi Bani Israel, karena wajahnya Nabi Musa alaihissalam wajah Bani Israel, untuk dibunuh. Maka Firaun pada saat itu juga hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam, bayi Musa alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan oleh Asyah ini, teman-teman sekalian? Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Apa yang dikatakan oleh Asyah ini kepada sang suami, sehingga Firaun, sang suami, tidak jadi untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Surah Al-Qasas ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Yang artinya, istri Fir'aun, Asyah, berkata, dia, bayi ini, adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Maksud mereka tidak menyadari, baik Asyah maupun Fir'aun tidak menyadari bahwa bayi yang akan mereka angkat ini kelak nanti yang akan melawan, mengambil istri Fir'aun, Asyah, mengambil Musa alaihissalam. Pertama, tujuannya memang karena dia suka kepada bayi Musa alaihissalam. Asyah suka pada bayi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada alasan apapun. Dan yang kedua, berdasarkan surah tadi, inginkan agar bayi Musa alaihissalam ini menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Alias kata lain adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-8. Apa kalimatnya? Di situ ada kalimat Al-Qasas dalam ayat ke-8, kalimatnya adalah Allah berfirman yang artinya, maka bayi Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi, maksudnya adalah bayi Musa diangkat menjadi anak Fir'aun agar kelak melawan Fir'aun. Begitu maksudnya. Allah punya rencana lain. Jadi, teman-teman di sini lihat bahwa Asyah berharap, aku berharap dia menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Tapi pada saat itu Fir'aun mengatakan, untukmu iya, tapi tidak untukku. Jadi begitulah teman-teman sekalian, seperti itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Asyah dengan sebab bayi tersebut, sedangkan Firaun tidak. Justru Firaun binasa dengan bayi itu. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, seandainya Firaun berkata iya pada saat Asyah mengatakan ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Seandainya Firaun mengatakan iya,
maka Fir'aun bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun mengatakan, dia menjadi penunjuk mata bagimu tapi tidak untukku, kata Fir'aun. Sehingga akibat omongannya itulah, kalimat itulah yang membuat pada akhirnya justru bayi Musa menyebabkan kebinasaan bagi Fir'aun, teman-teman sekalian. Maka sedikit catatan di sini bagi teman-teman yang sudah bergelar menjadi orang tua atau menjadi calon orang tua. Dari kisah ini sedikit kita bisa dapat pelajaran. Di kisah ini dulu ya, setengah kisah ini. Pertama, target atau pelajaran bagi orang tua. Pertama, target mendidik generasi atau mendidik nanti anak-anak yang lahir adalah menjadi qurrata a'yun. Sebagaimana Asia menginginkan anak ini jadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa sih? Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Yang apabila dilihat, dia menyejukkan mata, kemudian dia membawa kebahagiaan, dia menjadi anak yang salih yang bisa mengantarkan menuju kedekatan kepada hal kebaikan, bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya. Itu yang disebut sebagai para orang tua hendaknya atau calon orang tua hendaknya menjadikan, ketika kita nanti berkeluarga kemudian teman-teman punya anak, kita bertekad anak kita jadi qurrata a'yun. Makanya teman-teman sudah hafal doa ini ya. Semua orang sudah hafal doa ini. Surah Al-Furqan ayat 74. Bagaimana doa agar kita diberikan pendamping dan juga anak-anak sebagai penyejuk mata bagi kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan teman-teman baca doa itu ya. Jadi yang pertama dari kisah setengah tadi yang saya ceritakan, pelajaran bagi para orang tua atau calon orang tua, pertama target mendidik generasi adalah menjadi generasi yang qurrata a'yun. Yang kedua, hati-hati dengan lisan teman-teman sekalian. Lihat, Fir'aun menolak hidayah dengan lisannya. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Karena bisa jadi dia akan menjauhkan hidayah atau bahkan menutup hidayah bagi diri kita, teman-teman sekalian. Begitu pula dengan anak. Nanti kalau teman-teman punya anak, hati-hati juga dengan kalimat. Kalau teman-teman mengatakan anak nakal, anak bodoh, anak durhaka, jangan sampai lisan orang tua menjadi penutup hidayah bagi anak itu. Jadi hati-hati dengan lisan. Fir'aun menolak hidayah karena lisannya. Yang ketiga, pelajaran bagi para orang tua atau calon orang tua dari kisah yang tadi saya sedikit sampaikan, bisikan istri, bisikan kebaikan istri sangat dahsyat mempengaruhi suami. Orang sekejam Fir'aun saja bisa takluk dengan bisikan istrinya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah menjadi istri atau bergelar istri atau sebagai calon istri, mampu seperti Asia yang bisa melembutkan hati suami dan mengurangi kejahatan suami. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk kembali ke kisah Asia tadi ya. Bagaimana Asia pada akhirnya beriman kepada Tuhannya, kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kilas balik sedikit teman-teman sekalian, bayi Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu tidak mau disusui oleh siapapun. Maka Miriam, tadi kakaknya Nabi Musa yang mengikuti peti Nabi Musa tadi, berkata kepada Asia, bagaimana kalau ada seorang wanita yang kira-kira mungkin bisa untuk menyusuinya. Jadi mereka semua tidak tahu bahwa maksudnya Miriam, ibunya Nabi Musa yang menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa yang menyusui bayinya tersebut. Hal ini teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-12. Allah berfirman yang artinya, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Setiap kali bayi Musa diberikan kepada seorang ibu, nggak ada yang diterima susunya. Nggak mau Nabi Musa alaihissalam. Maka berkatalah saudara Musa ini, kakaknya Nabi Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu, Ahlul Bait, Asia, Fir'aun, yang akan memelihara untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Jadi si kakaknya Nabi Musa ini memberikan ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sebenarnya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baca sama-sama di satu ayat, Allah berfirman bahwa Allah akan kembalikan bayi Musa kepada ibunya. Dan inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bahas Musa, karena Nabi Musa alaihissalam, Asia tidak bisa terlepas dari kisah Nabi Musa, teman-teman sekalian. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi sosok yang cerdas, akal yang sempurna. Kemudian ada sebuah kejadian. Teman-teman baca Al-Qasas ya, dari awal sampai seterusnya. Di situ dikisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh seseorang dari kalangan Kipti, orang Mesir, orangnya Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berlindung pergi ke sebuah negeri namanya negeri Madian. Disitulah nanti kalau teman-teman ke Mesir, teman-teman ada kesempatan pergilah ke Mesir, ke Madian, ke Sinai, itu bisa kilas balik kisah tentang Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa alaihissalam berada di Madian bertemu dengan jodohnya, yaitu anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam hidup di Madian selama 10 tahun dan rindu ingin kembali ke kampung halamannya di Mesir. Maka pada saat itu teman-teman sekalian dalam perjalanan menuju ke Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Disitulah pertama kali Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan, memberitahukan mukjizatnya untuk Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 1 dan 32. Bagaimana Allah memberitahukan Nabi Musa bahwa Nabi Musa punya mukjizat, yakni tongkat bisa berubah menjadi ular, salah satu mukjizatnya. Ya, teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-31 dan 32. Allah, itulah mukjizat dari Tuhanmu yang engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka kembalilah Nabi Musa alaihissalam ke Mesir, dan apa yang terjadi? Nabi Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Dan tentu saja Fir'aun menjadi murka dengan hal ini. Maka dikumpulkanlah di satu lapangan para penyihir-penyihir hebat. Dipertontonkan di depan seluruh orang-orang Mesir pada saat itu. Dan para penyihir-penyihir hebat ini menjadikan tongkat menjadi ular. Dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar dan menghancurkan ular-ular kecil itu. Dari situlah banyak yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan para penyihir yang pada akhirnya tunduk dan percaya pada kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Hal ini membuat Fir'aun semakin murka, dan ternyata Fir'aun tidak tahu bahwa istrinya selama ini secara diam-diam, Asyah, sudah memeluk agamanya Nabi Musa alaihissalam, atau sudah beriman kepada Nabi Musa, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulailah sekarang kepada tahap-tahap penyiksaan yang dilakukan Fir'aun kepada Asyah. Asyah melihat kebenaran itu depan matanya, bagaimana luar biasanya akhlak Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mampu mengalahkan Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Asyah beriman dan sangat percaya kepada Nabi Musa dan sangat percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keimanannya itu dirahasiakannya selama beberapa lama, sampai kemudian Fir'aun pun akhirnya mengetahui bahwa istrinya selama ini telah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Murka karena Fir'aun merasa dirinya Tuhan, dan semua orang harus percaya bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Maka kemudian Fir'aun pun berkata kepada kaumnya. Mereka mendengar kemurkaan dari Fir'aun. Fir'aun mengatakan, apa kalian tahu tentang Asyah binti Muzahim? Apa yang kalian tahu tentang Asyah? Kemudian para kaumnya mengatakan, Asyah adalah orang yang baik, menyanjung-nyanjung Asyah, istri yang baik, seorang wanita yang baik, orang yang hebat, mulia, perbuatannya, perkataannya, akhlaknya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Sesungguhnya dia telah menyembah Tuhan selain aku. Maka seluruh kaumnya mengatakan, kalau begitu bunuhlah Asyah. Maka saat itu dimulailah siksaan kepada Asyah, teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Fir'aun dan para algojonya. Dengan apa? Dengan Asyah dibaringkan di atas sebuah tonggak, dan tangannya kanan kiri, kakinya itu dipasak, sahabat-sahabat sekalian. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya pada 4 pasak di kedua tangannya dan di kedua kakinya. Apabila mereka pergi meninggalkannya, maka malaikat menaungi Asyah. Makanya Asyah ketika disiksa, ditusuklah tangannya, kakinya, diikat badannya di atas sebuah tonggak di matahari yang terik luar biasa. Asyah tersenyum. Ini yang membuat Fir'aun murka, marah. Sudah disiksa sedemikian rupa, sudah dipasak, sudah ditusuk tangannya, kakinya di atas sebuah tonggak, tapi masih tersenyum. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat menaungi Asyah, teman-teman sekalian. Makanya ada doa yang terkenal dari Asyah. Teman-teman lihat dalam surah At-Tahrim ayat 11. Kita lihat sama-sama ya. Surah At-Tahrim ayat 11 adalah surah ke-66 di dalam Al-Quran. Doa yang diucapkan oleh Asyah, sahabat sekalian. Apa yang diucapkan oleh Asyah ketika disiksa? Sampai kemudian Asyah tersenyum. Bukan yang menangis, malah tersenyum. Apa kata beliau? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disiksa, beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat At-Tahrim ayat ke-11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Yang artinya, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Teman-teman boleh juga nih baca begini ya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim ya Allah. Itu yang diucapkan oleh Asia ketika di masa-masa penyiksaannya. Ini yang membuat Fir'aun semakin murka. Bukannya sakit karena disiksa, justru tersenyum dan malah memandang ke langit dan malah berdoa kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Maka akhirnya tibalah saat-saat terakhirnya Asia di dunia, teman-teman sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut jiwa suci wanita salihah ini dan menaikkan ruhnya menuju rahmat Allah dan keridhaan Allah, sehingga ketika Fir'aun mau menyiksanya lagi, Asia sudah wafat, ruhnya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika disiksa jasadnya tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Berakhirlah sudah penderitaan dan siksaan dunia bagi Asia. Allah mencabut nyawa Asia sebelum Fir'aun membunuhnya, sahabat-sahabat sekalian. Maka sekarang secara garis besar teman-teman sudah memahami mengenai kisah tentang Asyah binti Muzahim ini, maka kita akan membahas yang berikutnya. Kita perinci lagi mengenai keutamaan dari Asyah. Dari kisah-kisah tadi, apa sih keutamaan dari sosok Asyah hingga kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran? Kita lihat keutamaan Asyah yang pertama adalah dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi dalam surah At-Tahrim ayat 11, teman-teman kita sudah baca sama-sama bagaimana kisahnya Asyah diceritakan di dalam Al-Quran. Keutamaan Asyah yang pertama, dicatat kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Keutamaan Asyah yang kedua, termasuk wanita yang sempurna menurut Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak dari kaum laki-laki sempurna dan dari kaum perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Asyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran. Dan sungguh keutamaan Asyah atas kaum perempuan seperti keutamaan bubur sarit atas semua makanan. Bubur yang paling utama lah. Jadi utama, sempurna. Kemudian yang ketiga, setelah tadi yang kedua, keutamaan Asyah adalah termasuk wanita yang sempurna menurut Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan Asyah yang ketiga, termasuk penduduk syurga paling utama. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menggariskan 4 garisan di tanah. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu ini apa? Apakah kalian tahu ini apa? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Maka sahabat mengatakan, Allah dan utusannya lah yang paling tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wanita penduduk syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi 4 wanita utama penghuni syurga, teman-teman sekalian. Yang keempat, keutamaan dari Asyah adalah termasuk dari 4 wanita yang paling mulia di seluruh alam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kita sudah baca di awal tadi, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagimu dari para wanita di seluruh alam ini, ada 4 wanita saja, yakni Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk dari 4 wanita yang paling mulia di seluruh alam. Keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima, ini kita bisa jabarkan teman-teman sekalian. Keutamaan Asyah adalah teguh dan sabar dalam keimanan. Ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dalam keadaan lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak mendukungnya untuk dekat kepada Allah. Ia lebih memilih hidup sengsara sampai akhirnya mati dibunuh, disiksa di dunia,
untuk mempertahankan keislamannya. Kita lihat perkataan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau berkata, di antara keutamaan Asia istri Fir'aun adalah bahwasanya ia memilih dibunuh seorang raja dan disiksa di dunia atas kenikmatan yang ia peroleh. Dan firasatnya kepada Nabi Musa alaihissalam adalah firasat yang benar ketika ia mengatakan, anak ini menunjukkan pandanganku. Ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, sahabat sekalian. Teguh dan sabar dalam menjalankan keimanan. Sabar itu, kan Asiyah mengajarkan kita tentang sabar, sahabat sekalian. Sabar itu ada 3. Sabar itu di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran ayat-ayat tentang sabar. Sabar itu ada 3. Apa itu? Sabar dalam menghadapi musibah, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa jadi orang baik itu mudah. Kata siapa berhijrah itu mudah. Kata siapa dekat kepada Allah, jadi orang yang ingin lebih baik itu mudah, tidak mudah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan 3. Mudah bagi kita mengatakan saya telah beriman. Padahal Allah akan menguji tentang apa yang engkau lakukan. Kalau kita mengatakan saya beriman ya Allah, tapi selanjutnya Allah akan uji untuk melihat kebenaran dari keimananmu. Setiap orang bisa mengatakan saya berubah, saya pakai jilbab, saya mau jadi orang yang lebih baik, tapi semuanya ada pembuktian. Apa itu buktinya? Ujian demi ujian. Jadi kalau teman-teman berhijrah, atau teman-teman dekat kepada Allah, pasti ada ujiannya. Entah itu ujian ekonomi, ujian dari pertemanan, kah, ujian suami nggak mendukung, orang tua nggak mendukung, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Memang itu sudah janji Allah. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya. Masuk surga dikira mudah, tidak, penuh dengan perjuangan teman-teman sekalian. Ya, jadi kita kembali lagi, sabar itu ada 3, sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Memangnya meninggalkan kemaksiatan mudah, tidak, perlu kesabaran supaya kita nggak balik lagi kepada kemaksiatan itu, dan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai istiqamah. Makanya istiqamah itu susah. Menjadi orang baik, berubah, kemudian istiqamah, sabar untuk jadi orang baik itu, apapun tantangannya. Lihat Asia kehilangan semuanya teman-teman sekalian. Beliau adalah seorang istri raja dengan kekayaan melimpah ruah, kehilangan semuanya demi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kehilangan kampung halamannya di awal-awal ya, sampai harus ke Madinah. Kemudian saudara-saudaranya yang lain-lain karena kecintaan kepada Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kehilangan seluruh kekayaannya, tapi beriman kepada Allah. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang laki-laki Mekah, kehilangan seluruh harta kekayaannya, dibenci seluruh keluarganya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Asia mengajarkan kepada kita yang kelima, keutamaan Asia tadi adalah teguh dan sabar dalam keimanan. Sabar teman-teman sekalian. Sabar untuk jadi orang-orang yang baik. Ayatnya apa tentang sabar? Banyak. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya, teman-teman lihat ya. Kalau tidak salah ayatnya itu ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155. Saya khawatir salah, teman-teman buka lagi Al-Baqarah 155. Ya, bagaimana di situ Allah menginformasikan bahwa Allah akan uji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang kita cintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, atau kita menikah enggak Allah karuniai buah hati, Allah uji. Kata Allah, wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Atau dalam ayat lain Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Atau, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa padamu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan sabar. Dan pahala sabar syurga-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zumar ayat 10. Pahala sabar tiada batas, unlimited pahalanya. Derajat yang tinggi dalam syurga. Asia mengajarkan kita sabar dalam segala hal, terutama sabar untuk menjadi orang yang baik. Sabar dalam jalan agama Allah ini. Itu sebabnya kalau teman-teman sholat, teman-teman akan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Teman-teman akan mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, karena kita ini suka belok-belok. Kita tahu, kadang-kadang kita baru dengar ceramah, tapi kita buat maksiat. Kita belok sana, kita belok sini.
Makanya sehari berapa kali kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Saking kita minta pada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Dan untuk bisa menuju jalan yang lurus itu perlu kesabaran teman-teman sekalian. Dan dalam menuju kepada jalan yang lurus itu ada pengorbanan yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhkan teman-teman sekalian. Seperti yang dilakukan oleh Asia. Lebih memilih dibunuh dan disiksa di dunia untuk mempertahankan keimanannya. Jadi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, karena engkau adalah orang yang ingin Allah tinggikan derajatnya. Karena engkau orang beriman, Allah ingin engkau tinggikan derajatnya. Jadi Allah berikan ujian. Bagaimana di dalam sekolah, gak kelihatan kualitas anak murid kalau nggak diberikan ujian. Ketika diberikan ujian, baru kelihatan kualitasnya. Begitu pula dengan kita. Gak kelihatan kualitas diri kita kalau nggak dikasih ujian. Allah memerlukan pembuktian dari kita. Maka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Apakah kita tetap kokoh di jalan Allah, atau kita lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah mengajarkan pada kita tentang teguh dan sabar dalam keimanan sahabat sekalian. Keenam, keutamaan Asyah adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Fir'aun. Dan yang ketujuh, keutamaan dari Asyah yang terakhir adalah beliau ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam, nabi yang salah satunya, Nabi Musa itu adalah tergolong dari ulul azmi, nabi yang diberikan oleh Allah kesabaran yang luar biasa dalam perjalanan dakwahnya. Jadi, begitulah singkatnya tentang Asyah binti Muzahim pada hari ini. Semoga teman-teman mendapat pembelajaran tentang Asyah dan kita menjadi semakin mengidolakan Asyah. Atau mungkin teman-teman punya anak diberikan nama 4 wanita syurga tersebut. Dan yang harus kita pelajari dari Asyah adalah keteguhan imannya, kesabaran yang sangat luar biasa. Teman-teman tadabbur lagi surah Al-Qasas yang sudah kita baca sama-sama tadi, supaya lebih mengagumi tentang akhlak dari seorang Asyah. Rela meninggalkan semuanya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, usai dari saya akan kembalikan ke moderator karena setelah ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oki yang sudah menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Ya, kita sekarang lanjut ke pertanyaan ya teman-teman. Maka teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand teman-teman. Oke, yang pertama ya ada Mbak Nada. Mbak Nada, mungkin boleh dibuka Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hai atas kesempatannya dan Ustazah Oki, terima kasih. Selalu sangat menyenangkan mendengarkan Ustazah Oki berdakwah. Masya Allah. Ustazah, saya ingin bertanya, dalam kita berdakwah atau menyampaikan sesuatu tentang ajaran agama Islam, pas kita harus memiliki ilmu. Adakah indikator-indikator tertentu yang harus kita penuhi dalam belajar, sehingga nantinya ketika kita ingin memulai menyampaikan sesuatu, kita memiliki dasar ataupun apa yang kita sampaikan dapat kita pertanggungjawabkan, Ustazah. Terima kasih. Jazakillahu khairan, Ustazah. Baik, saya rasa kita kumpulin pertanyaan dulu ya, baru kita akan jawab bersama-sama. Oh iya, oke Mbak Oki. Oke, yang kedua Mbak Nurul Azizah, boleh di unmute, di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hai atas kesempatannya dan terima kasih juga pada Uma Oki. Saya selalu menantikan ingin bisa berjumpa dengan Uma Oki. Mudah-mudahan suatu saat bisa. Amin. Amin. Allahu Akbar. Ini Uma kan di saat seperti ini kan saya remaja yang sedang belajar berhijrah juga ya Uma ya. Nah pas berhijrah itu kan saya merubah lingkungannya juga dengan orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang baik. Nah terus setelah itu pernah ada temen yang bilang kalau misalnya jadi orang baik itu, maksudnya jadi orang tuh jangan baik-baik banget gitu. Nanti kamu mati, nanti kamu nggak punya pendirian, nanti kamu diremehin segala macam gitu, Uma. Nah dengan kondisi yang baru berhijrah kan jadi kayak goyah lagi ya Uma ya gitu. Nah itu jadi orang jangan baik-baik banget, nanti dimanfaatin sama orang, nanti pendapatnya nggak didengar, nanti diremehin gitu Uma.
Jadi itu udah dalam kondisi yang baru berhijrah itu gimana meyakinkan diri untuk bisa terus di jalan Allah gitu, terus berbuat baik gitu. Jazakumullah khair kasih rumah. Maaf ya, banyak iklan nih. Iya, Mas. Silakan. Selanjutnya ada Kak Tamara, silahkan Kak Tamara. Assalamualaikum, mau tanya, anaknya Bunda Asia itu jadi orang beriman juga atau masih seperti papanya Firaun? Makasih, jazakillah. Anaknya. Ya, silakan. Kita mau berapa pertanyaan, Mbak? Kalau 5 bagaimana Mbak Oki? Karena ternyata hari ini banyak sekali yang bertanya. Silakan. Oke. Nah, selanjutnya ada Mbak Nisa Bandung. Boleh Mbak Nisa Bandung? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah atas kesempatannya. Untuk moderator dan untuk Ustazah Oki juga terima kasih atas banyak sekali ilmunya. Saya ibu rumah tangga dengan 3 anak, sama seperti Ustazah Oki ya. Saya ingin bertanya. Tidur anak-anak ya Mbak. Iya, iya Mbak. Ya, alhamdulillah ini juga udah pada tidur jadi sempat langsung live Zoom-nya gitu. Iya, Mbak, silakan Mbak. Kadang ya ada perasaan setelah memiliki anak ya, kesibukan kan bertambah gitu. Tapi di satu sisi ada kayak perasaan bersalah Kak, karena rasanya nggak optimal juga untuk berdakwah gitu. Menurut Ustazah Oki, bagaimana caranya mengatur agar kita tetap bisa memaksimalkan dakwah dan tidak terlalu terjebak dengan rutinitas di rumah dan mengesampingkan dakwah gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ya teman-teman, Mbak Safira Syawalia. Silahkan di-unmute Mbak Safira Syawalia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Ustazah, saya mau bertanya, apabila kita masih berusaha untuk belajar untuk sabar, tapi kita tuh masih suka nangis gitu, gak apa-apa atau gimana? Terus gimana biar kita itu selalu bisa sabar dan tetap berperilaku baik, apalagi kepada orang tua. Soalnya memang saya masih baru gitu untuk belajar terus lebih baik dan selalu bersabar dalam kondisi apapun gitu. Terima kasih mungkin atas jawabannya. Baik, saya akan jawab langsung ya Mbak ya. 5 pertanyaan yang diajukan pada hari ini. Pertanyaan pertama, untuk menjadi seorang pendakwah apa-apa saja yang harus dimiliki. Saya merujuk kepada perkataan dari teman-teman di Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau pernah mengatakan kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah. Yang pertama, tentu saja ini juga nasihat untuk saya teman-teman sekalian. Yang harus dimiliki tentu saja adalah tafaqquh fiddin atau mendalami ilmu agama. Ilmu agama itu apa saja? Ilmu agama banyak sekali. Mendalami Al-Quran, kemudian teman-teman mempelajari hadis, kemudian teman-teman membaca kitab-kitab yang menjadi rujukan kitab-kitab pokok lah ya. Tidak ada salahnya untuk membaca tafsir Al-Quran seperti ringkasan dari Ibnu Katsir, misalnya Ibnu Katsir yang menjelaskan asbabun nuzul, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan misalnya. Tapi kalau saya tanya guru saya, beliau pernah menjawab yang paling utama yang harus dipelajari adalah tentu saja ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar dan bagaimana cara memahami Al-Quran dengan benar. Untuk bisa memahami Al-Quran, tentu saja Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran juga ditadabur dengan cara teman-teman membaca terjemahnya maupun membaca tafsirnya. Kemudian Al-Quran kan hanya menjelaskan perkara-perkara yang global, yang umum, secara terperinci, dijelaskan di dalam sebuah hadis.
Jadi silakan teman-teman juga banyak membaca yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih misalnya, atau kalau teman-teman mau mempertambah ilmu lagi, saya pun sedang mempelajari itu dan terus belajar agama, teman-teman bisa belajar fikih misalnya, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penceramah adalah haus dengan ilmu, dia harus terus belajar agama. Yang kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penceramah adalah menguasai teknik komunikasi, teman-teman sekalian. Banyak orang-orang yang pintar tapi tidak mampu menyampaikan dengan baik ceramahnya sehingga tidak menyentuh hati seseorang. Oleh karena itu teman-teman sekalian diumpamakan berdakwah itu atau mengingatkan orang seolah-olah seperti kunci dengan pintunya. Kalau kita kuncinya tidak tepat, kita kasar, kita keras, pintunya tidak akan terbuka, justru rusak. Tapi kalau misalnya kuncinya kita tepat, membuka gagang pintunya, maka pintunya bisa terbuka dengan tepat. Kalau kita ceramah menyampaikannya dengan baik, kita menguasai teknik komunikasi yang baik, pesan kita sampai di hati setiap orang, maka mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah, bisa membuka hati seseorang. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki penceramah, nasihat untuk diri saya juga teman-teman sekalian adalah menjadi teladan yang baik. Jadi tidak hanya sekedar menjadi orang yang haus dengan ilmu, belajar ilmu Al-Quran, hadis, atau ilmu agama lainnya. Kemudian yang kedua adalah dia menjadi orang yang menguasai teknik komunikasi, menyampaikannya dengan baik. Dan ketiga dia harus menjadi teladan, bahwa dia berusaha dalam sehari-harinya, dia menjadi teladan, dia menjalankan apa yang dia ucapkan. Dan tentu saja ini berat, tapi hati-hati. Saya pernah mengatakan pada syekh saya, teman-teman sekalian, kalau teman-teman ikut Instagram saya, kemarin saya baru dapat ijazah dari syekh saya belajar Al-Quran dengan beliau. Beliau mengatakan, oke, harus sudah mulai untuk mengajar fokus Al-Quran. Kemudian saya katakan, saya mau dapat sanad matan jazari dulu, mau pelajari ilmu ini dulu, ilmu itu lagi, baru fokus dengan Quran. Kemudian kata syekh saya, kata guru saya, itu adalah syaitan, katanya. Jadi membuat kita nggak mau membagikan apa yang kita tahu kepada orang lain, itu bisikan dari syaitan. Jadi syaitan akan mengatakan, nggak usah bagi ilmu, nggak usah ngajar, nggak usah berkontribusi untuk orang lain, nggak usah apa-apa. Itu kata syaitan. Kata syekh saya, kamu ajari apa yang kamu mampu. Begitu pula dengan teman-teman semua. Di satu sisi teman-teman belajar terus, tapi di saat yang bersamaan teman-teman membagikan apa yang teman-teman tahu, semampu teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah teman-teman sekalian ya, indikator yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berceramah. Ini nasihat buat saya juga. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, ada teman saya mengatakan jangan jadi orang baik, nanti dimanfaatin oleh orang-orang. Kalau saya lebih cenderung kepada kita menjadi orang baik, tapi bukan berarti kita tidak waspada. Tetap menjadi orang baik karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah, kebaikan sebiji zarah Allah pasti akan balas. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah, kalau kita berbuat baik sesungguhnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri, akan kembali kepada diri kita. Jadi perbuatan baik kita nggak ada yang sia-sia. Tapi bukan berarti baik itu artinya kita jadi zolim pada diri sendiri. Maksudnya adalah contoh zolim pada diri sendiri misalnya apa ya? Engkau dipukulin, digebukin orang lain misalnya diem aja, jadi menzolimi diri sendiri. Jadi baik tapi juga tetap waspada. Husnuzon kepada orang, tapi juga tetap kalau terlihat nyata jelas-jelas dia adalah orang yang buruk, orang yang jahil, orang berbuat maksiat, ya bagaimana kita bisa husnuzon kalau sudah jelas di depan mata kita. Kedepankan husnuzon, tapi kalau sudah jelas orang tersebut melakukan hal-hal yang nyata-nyata maksiat di depan mata kita, maka tidak ada alasan lagi untuk kita berhusnuzon kepada dia. Kalau memang dia sudah terbukti berkali-kali melakukan maksiat, maka boleh kita katakan dia orang yang berbuat keburukan, boleh kita nasihati dia, atau boleh kita halangi dia dengan kekuasaan kita, atau boleh kita mengingkari di hati kita bahwa dia apa yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk. Jadi tetap saja jadi orang baik, teman-teman sekalian, dan kedepankan husnuzon itu, dan kemudian yakinlah bahwa perbuatan baik tidak sia-sia. Mungkin orang lain tidak hargai kita, mungkin orang lain melupakan kebaikan kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan sebiji zarah pun Allah akan balas, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi tetaplah jadi orang baik, tapi tentu saja harus waspada. Contoh lagi, ada seseorang yang pinjam uang sama kita. Niat kita baik mau tolong dia. Tapi kok akhirnya tiap saat
pinjam uang, hutang terus. Nah, ini bukan begitu, waspada. Berikan uang misalnya untuk jadi modal bagi dia, atau berikan uang kemudian kasih nasihat kepada dia, seperti itu ya. Jadi tetap jadi orang baik, tapi bukan berarti orang baik yang tidak waspada terhadap kejahatan yang jelas-jelas kita lihat di depan mata kita, seperti itu. Jadi tetap jadi orang baik ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, anaknya Asia menjadi orang beriman atau tidak? Anaknya Asia, anak angkatnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tentu saja Nabi Musa alaihissalam adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah. Justru karena kehadiran Nabi Musa alaihissalam, Asia pada akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat, cara memaksimalkan dakwah saat sudah punya anak. Ini pelajaran juga untuk teman-teman yang belum menikah. Kalau saya boleh sharing pengalaman saya, dulu sebelum saya nikah, saya memang sudah berdakwah, sehingga ketika saya menikah, saya ajukan syarat pranikah kepada calon suami saya pada saat itu yang sekarang menjadi suami saya. Karena, jangan gitu nak. Karena, kenapa teman-teman sekalian, kalau kita sudah menikah, maka kita harus menuruti kata-kata suami selama suami tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Kalau suami mengatakan kamu 24 jam di rumah, tidak boleh kemana-mana, saya pasti harus di rumah terus. Kalau suami mengatakan kamu di rumah terus, nggak boleh sekolah-sekolah lagi, saya sebagai istri pasti harus menurutinya. Makanya menyadari hal tersebut, saya membuat syarat pernikah ketika saya menikah dengan suami saya. Syaratnya adalah pertama, izinkan saya untuk sekolah lagi. Setiap orang punya hobi yang beda-beda. Saya suka sekolah, teman-teman sekalian. Makanya itu menjadi syarat bagi saya agar suami saya izinkan saya ketika sudah berkeluarga untuk terus sekolah dan sekolah. Jadi syarat pranikah yang pertama, izinkan saya sekolah, dan kedua, izinkan saya berdakwah. Kalau sang laki-laki dia tidak terima, saya tidak akan meneruskan ta'aruf dengan dia. Dan pada akhirnya calon suami saya yang sekarang jadi suami saya menerima itu, dan beliau tahu konsekuensi dari syarat pranikah yang beliau setujui, bahwa ketika berdakwah artinya ada waktu untuk suami, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk masyarakat, ada waktu untuk orang lain, artinya waktunya terbagi. Begitu. Jadi karena diawali dengan perjanjian pranikah seperti itu, akhirnya sekarang suami mensupport dakwah ini. Jadi ada masa di mana suami membiarkan saya untuk belajar, ada masa di mana suami saya membiarkan saya untuk umat. Bahkan pernah suatu ketika suami mengatakan, saya sadar istri saya bukan hanya untuk saya saja, saya sadar bahwa istri saya adalah milik saya, milik anak-anak, dan milik masyarakat, milik umat juga, seperti itu. Tapi bagaimana kalau seandainya memang suami mengatakan kamu kayaknya lebih banyak di rumah saja? Dakwah itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, sahabat sekalian. Dakwah itu tidak harus loh kita berdiri di podium, kita ceramah. Tidak harus begitu. Dakwah itu bisa dengan tulisan. Teman-teman yang punya sosmed, teman-teman sebarkan dakwah lewat tulisan. Dakwah itu bisa lewat busana yang teman-teman pakai, menjadi inspirasi untuk orang lain. Itu juga bagian dari dakwah. Teman-teman, apalagi teman-teman mendidik anak yang baik, anak yang hebat, sehingga orang-orang terinspirasi bagaimana menjadikan anak ini anak yang pintar atau hebat, itu juga bagian dari dakwah. Jadi jangan mengartikan dakwah itu harus di masjid dan ceramah, nggak mesti begitu. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, dengan kalimat, dakwah bisa dilakukan dengan tulisan, dakwah bisa dilakukan dengan pakaiannya teman-teman, dakwah bisa dilakukan dengan akhlak yang teman-teman tunjukkan di depan tetangga, itu juga bagian dari dakwah. Ya, yang menyampaikan, mengajarkan manusia lainnya kepada kebaikan-kebaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman sekalian. Dan tentu saja kalau kami katakan di rumah saja, nggak usah kemana-mana, kepada anak juga dakwah. Jadi jangan diartikan dakwah itu kepada orang lain di luar sana. Kita mengajarkan sebuah kebaikan kepada anak-anak kita, itu juga adalah dakwah. Dan itu tugas utama kita sebenarnya, untuk mendidik generasi-generasi anak-anak kita menjadi pejuang agama Allah berikutnya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi tetap bisa maksimal dakwah dengan tulisan, dengan postingan teman-teman, dengan bergabung di Quran Review ini misalnya, atau teman-teman bergabung dalam sebuah NGO dan sebuah komunitas, itu bagian dari dakwah. Dan semua kita harus dakwah. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia lain pada kebaikan dan mencegah manusia lain pada kemungkaran. Kalau teman-teman baca surah Al-Asr, teman-teman surah Al-Asr itu adalah perintah untuk kita berdakwah, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Yang artinya demi masa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal salih, dan dua lagi dakwah.
menasihati orang lain dalam kebaikan, dan menasihati orang lain dalam kesabaran. Jadi dakwah tugas kita semua, dan dakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan katakan pada suami, dan semua orang harus berdakwah sesuai dengan caranya. Mengajak orang lain pada kebaikan, bagian dari dakwah. Dokter bisa berdakwah dengan caranya. Sabar ya Bu, mudah-mudahan penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa Ibu. Dakwah, sudah dakwah. Dakwah itu bukan tugas ustaz saja teman-teman sekalian. Dakwah tugas semua hamba Allah. Misalnya siapa? Misalnya adalah pekerjaan lainnya. Saya pernah ketemu sama waktu saya di rumah sakit, kemudian ada suster mengatakan istighfar Bu, atau zikrullah, berzikir Bu, itu bagian dari dakwah dengan caranya masing-masing. Jadi begitu teman-teman sekalian. Miliki semangat dakwah ya, mengajak orang lain kepada Allah, dan ajak orang lain mendapatkan nikmat iman Islam yang sudah teman-teman dapatkan, yang belum mereka dapatkan. Ajak itu, punya semangat itu, karena kita semua digelari sebagai umat terbaik. Engkau punya tugas teman-teman sekalian, umat terbaik, untuk mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran. Dan kelima, pertanyaan terakhir, saya mau sabar tapi nangis boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Tidak ada yang melarang dengan menangis, teman-teman sekalian. Rasulullah pernah punya anak dari seorang wanita Mesir namanya Maria Kiptiah. Punya anak bayi namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, masih bayi, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menangis. Sampai sahabat tanya, engkau menangis ya Rasulullah? Dan Rasulullah jawab, iya. Nggak ada masalah dengan menangis. Ini menunjukkan kelembutan hati, menunjukkan kasih sayang. Yang Allah tidak perbolehkan adalah meratap-ratap, ngamuk, teriak-teriak, merusak segala sesuatu. Itu yang Allah tidak inginkan. Tapi kalau menangis silahkan, nggak ada masalah. Untuk kadang menangis itu bisa menjadi obat bagi kita, tapi yang tidak boleh itu saja berlarut-larut, teman-teman sekalian. Tidak boleh berlarut-larut nangis. Kemudian kata Allah tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa padamu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Nangis boleh. Kau ambil sejadahmu, berwudu, dan menangislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Kita mengakui kita yang lemah, kita yang tidak ada apa-apanya ini, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Kalau enggak minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama siapa lagi? Jadi mengadu kepada Allah, sedihnya kepada Allah nggak apa-apa, mulia teman-teman sekalian. Tapi jangan menunjukkan kesedihan kita, kelemahan diri kita kepada banyak orang, apalagi diceritakan di sosial media. Tidak seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk bersikap sabar, nangis tidak masalah, tapi bukan berarti meratap-ratap atau bukan berarti secara berlebih-lebihan. Kemudian berperilaku baik kepada kedua orang tua. Sebentar ya teman-teman sekalian. Kemudian berperilaku baik kepada kedua orang tua dengan penuh kesabaran. Yang pertama, kita ingat bahwa orang tua punya batas waktu. Teman-teman mengabdi kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu hanya sebentar saja, teman-teman sekalian. Orang tua punya batas waktu, jangan sampai kita menyesal karena tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kedua, orang tua juga manusia biasa, pernah berbuat salah, pernah mungkin menyakiti hati kita, pernah mungkin membuat kita merasa tidak suka, itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 14 dan Al-Isra ayat 23. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua apapun itu kondisinya. Patuh kepada orang tua patuh kepada kedua orang tua kecuali kalau orang tua menyuruh kepada kemaksiatan, boleh tidak patuh. Kata Allah, "Fala taqul lahum jangan engkau berteriak surah Luqman ayat 14 dan juga surah Al-Isra ayat 23. Teman-teman baca, teman-teman tadabburi. Fala taqul lahum wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, kata Allah. Jangan berkata jangan bentak, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Maka minta sama Allah kekuatan untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terkadang kita ini teman-teman sekalian, anak-anak muda termasuk saya, waktu awal-awal itu ya, saya punya cerita sedikit, saya boleh cerita ke teman-teman sekalian sebagai pelajaran, bahwa dulu ayah saya menentang saya menikah muda. Sementara saya ingin sekali menikah dari umur 20 tahun. Dari umur 19 tahun udah minta nikah. Apa saya nggak izinin? Maka dengan kesoktahuan saya nggak suka dengan pikiran ayah saya.
maka saya ucapkan perkataan-perkataan yang kasar, dakwah tapi perkataan saya menggurui. Papa nggak tahu ya kalau orang mau nikah muda itu artinya menjaga kesucian diri. Harusnya Papa bangga punya anak yang menjaga kesucian diri dan sebagainya. Dakwahnya nggak masuk ke ayah saya karena ayah saya merasa anaknya menggurui beliau. Makanya tadi kalau kita lihat di jawaban saya yang pertama, syarat untuk jadi pendakwah adalah dia menguasai teknik penyampaian komunikasi tersebut supaya dakwah itu sampai ke hati seseorang. Jadi sejak itu ayah saya menangis teman-teman sekalian gara-gara perbuatan saya. Itu yang membuat saya merasa menjadi anak yang sangat tidak baik. Jadi di saat itu saya minta maaf kepada orang tua dan saya belajar untuk berkata yang baik kepada kedua orang tua. Orang tua punya batas waktu, minta kekuatan kepada Allah untuk kita bisa berlaku baik. Memang mungkin kita tahu dalam beberapa hal, tapi orang tua lebih jauh pengalamannya banyak dibanding dengan kita. Asam garam kehidupannya banyak dibanding dengan kita ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa birrul walidain, bagaimana Allah perintahkan kita, Luqman 13 jangan menyembah kepada selain Allah, Luqman 14 berbakti, berbuat baik pada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu teman-teman sekalian. Dan doakan orang tua terus-menerus. Ada orang tua yang belum mendapatkan hidayah, doakan agar mendapatkan hidayah. Dan doakan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kadang Allah uji ya teman-teman sekalian, keluarga yang mungkin tidak harmonis, keluarga yang bukan baiti janati, bukan rumahku syurgaku, keluarga yang buat kita pusing, Allah uji dengan itu. Tapi siapa tahu dengan kesabaran yang engkau miliki, dengan doa yang engkau panjatkan, dengan akhlak yang engkau tunjukkan dengan keluargamu, engkaulah yang menjadi pemersatu, penyatu dari keluargamu yang mungkin hubungannya tidak baik itu. Belajar dari Asia. Kita belajar hari ini tentang Asia. Mudah-mudahan teman-teman dianugerahi kesabaran tanpa batas, kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam mengurus anak-anak, kesabaran dalam menghadapi suami, kesabaran dalam menghadapi orang tua, kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Mudah-mudahan sabar menjadi penghias dari kehidupan kita, insya Allah. Baik, begitu teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Mbak Oki Setiana Dewi. Terima kasih Mbak Oki Setiana Dewi sudah mau menjawab pertanyaan teman-teman. Afwan, sebelumnya nih Mbak Oki, sepertinya teman-teman di sini masih semangat sekali ini. Bagaimana kalau kita buka beberapa pertanyaan lagi? Bagaimana Mbak Oki? Kayaknya satu pertanyaan boleh? Soalnya boleh. Ininya nunggu mau ditidurin tuh si Khadijah Maryam. Maaf ya Kakak Khadijah, Kakak Maryam. Oke, satu pertanyaan nih, Masya Allah teman-teman. Silakan. Kesempatan untuk kita. Ya, yuk teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung raise hand ya. Untuk satu orang penanya saja. Oke. Untuk Mbak Hana Mutia Trisindo, boleh Mbak di-unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Kak Oki, saya mau tanya. Silakan. Jadi ceritanya saya itu kebetulan ada di lingkungan dengan gimana ya? Saya ada di lingkungan dengan peraturan yang lumayan ketat untuk misal belajar agama kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah saya udah hijrah untuk bisa belajar ke yang lebih sunnah gitu. Nah, pertanyaan saya gimana caranya saya untuk bisa mengajak terutama orang-orang terdekat saya seperti keluarga kayak gitu. Karena saya sendiri sejauh ini masih diam-diam gitu karena dari lingkungan saya tuh agak membatasi, ditentang untuk seperti ini gitu. Kayak gitu gimana ya sarannya? Seperti ini tuh seperti apa? Maksudnya belajar untuk yang lebih sunnah gitu. Oke. Yang lebih mengikuti sunnah. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana? Saran dari Mbak Oki
seharusnya yang saya lakukan, karena harusnya saya yang udah tahu lebih dulu bisa dakwah ke orang-orang yang terutama keluarga gitu kan, orang tua. Oke. Saya lakukan seperti apa. Terima kasih Kak Oki. Saya akan jawab teman-teman sekalian. Kita dianjurkan ketika mau berdakwah atau menyampaikan sesuatu, mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat pemahamannya, teman-teman sekalian. Analoginya adalah mengajari anak TK berbeda dengan mengajari anak SMA misalnya. Atau anak SMA berbeda ketika kita ngajarin anak S2, S3 misalnya, atau anak kuliahan misalnya. Jadi kita diminta untuk berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman seseorang, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita sesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara, siapa dia. Makanya biasanya kalau saya ceramah saya akan tanya biasanya sama panitia, audiens saya ini siapa? Ibu-ibu, kalau mereka bilang, ibu-ibunya yang mana? Ibu-ibu di kampung, pengajian-pengajian di kampung, atau ibu-ibu komplek yang udah rutin ikut kajian-kajian, atau ibu-ibu sosialita, atau ibu-ibu yang mana nih gitu. Jadi kita harus mengetahui target audiens kita supaya kita tepat ketika menyampaikan sesuatu. Atau sering juga saya tanya, siapa audiens saya? Anak-anak remaja. Anak-anak remajanya nih yang mana nih? SMA, kuliah. Kuliahnya yang mana? Anak-anak rohis atau anak-anak umum? Atau anak-anak yang mana nih? Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara supaya kita tepat ketika menyampaikan segala sesuatu. Dan ingat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Allah berfirman, "Fabima rahmati minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau tak salah begitu ya. Kalimatnya kata Allah, dan sebab rahmat Allah kamu berlemah lembut, berkasih sayang. Ketika kamu kasar dan keras, orang-orang akan berlari jauh daripadamu. Jadi dakwah adalah segala sesuatu yang menyentuh hati seseorang, teman-teman sekalian. Kita sampaikan dari hati dan mudah-mudahan sampai ke hati seseorang. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang kita kisahkan tadi sama-sama kita dengar, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa saja untuk dakwah kepada Firaun yang kejamnya luar biasa dengan kalimat-kalimat yang lembut. Qaulallayyina, kalimat-kalimat yang lembut. Untuk dakwah kepada Firaun saja kalimat yang lembut yang diminta oleh Allah. Makanya tadi di awal kita baca doa sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu teman-teman baca kalau teman-teman mau dakwah sama seseorang. Artinya, ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kadang, apa yang kita bilang itu benar. Dalilnya jelas, rujukannya jelas, ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih misalnya, jelas. Tetapi cara penyampaiannya tidak tepat, sehingga membuat orang tersinggung. Bukannya menyentuh hati orang, tapi membuat orang tersinggung. Jadi berdakwahlah dan tunjukkan kelembutanmu, kelembutan Islam dalam dakwahmu, teman-teman sekalian. Jadi ketika orang dengar, orang senang dengan Islam, karena Islam mengajarkan kebaikan, kesantunan, kesopanan. Nggak bisa kalau dakwah kemudian kita gini, dasar dakwah adalah cinta. Dasar dakwah adalah cinta. Karena kita cinta dia, kita cinta orang tua kita cinta teman-teman kita cinta sahabat-sahabat kita, makanya kita dakwah kepadanya agar dia mendapatkan nikmat iman Islam yang sudah kita rasakan, yang sudah Allah berikan kepada kita, agar dia merasakan hidayah yang pernah Allah berikan juga kepada kita. Dasarnya adalah cinta. Jadi kalau kita sudah cinta, kita pasti menyampaikannya baik, kita pasti sabar dalam mendampinginya, kita pasti mendoakannya. Tapi kalau dasar dakwah bukan cinta, yang ada akan mengolok-olok orang, menghujat orang, mencaci maki orang, merendahkan orang lain, menganggap diri kita suci dan orang lain maksiat. Begitu. Jadi dasar dakwah adalah cinta. Kita cinta pada orang sehingga kita bisa dengan sabar menyesuaikan diri untuk memberi pemahaman pelan-pelan kepadanya. Saya mau cerita sedikit teman-teman sekalian. Tahun 2011 saya bersama sahabat Aktif Dewi, saat itu masih ada komunitas itu, kita dakwah di Lapas Wanita Tangerang. Jadi orang-orang yang berada di dalamnya itu sebagian besar adalah narkoba. Sebagian lagi ada juga yang perkara-perkara yang lain-lain yang membunuh dan sebagainya. Jadi saya tanya, karena kita mengajar sama mereka itu setiap hari Sabtu, kita datang ke Lapas Wanita Tangerang, dan biasanya mereka banyak curhat. Bayangkan teman-teman, kalau ketika saya tanya, ibu mohon maaf, ibu kenapa bisa ada di sini? Ada seorang ibu yang mengatakan, saya marah sama suami saya selingkuh, dan saya membunuh suami saya. Beliau mengatakan demikian. Kalau saya reaksinya adalah, ya Allah ibu, dosa besar ibu.
Ibu membunuh seseorang, ibu tahu nggak sih hukuman orang yang membunuh orang lain? Harusnya ada hukuman, ibunya bisa diperlakukan hal yang sama juga gitu. Apakah saya harus mengatakan demikian? Atau ada seorang ibu yang bercerita, saya berbelas-belas tahun di lapas ini, akhirnya saya suka kepada teman yang perempuan juga, sesama jenis juga. Apakah saya lantas mengatakan langsung saat itu juga, ibu tahu nggak sih, ibu telah melakukan perbuatan kaum Sodom, kamu yang mencintai sesama jenis, dilaknat oleh Allah? Kan nggak kayak gitu. Walaupun itu betul, tapi kan nggak kayak gitu caranya teman-teman sekalian. Dakwah itu dasarnya cinta. Kita mau orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih keindahan-keindahan Islam kepada orang-orang ini secara perlahan-lahan sampai hatinya terbuka, dan kemudian kita ceritakan balasan buat orang-orang berbuat baik, keburukan bagi orang-orang yang berbuat jahat, bagaimana ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat jahat. Tapi kita harus lihat dengan siapa kita berbicara, sehingga dakwah itu masuk ke dalam hati semua orang. Kalau kita cinta, insya Allah kita bicaranya dari hati, maka akan sampai di hati seseorang insya Allah. Dakwah itu cinta, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar ketidaksukaan, bukan atas dasar kita merasa diri kita suci, orang lain tidak suci. Cerita terakhir dari saya teman-teman sekalian yang mudah-mudahan jadi inspirasi, ini juga menjadi pengingat saya. Di satu hari di zamannya Bani Israel, ada seorang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang saleh luar biasa, berpapasan dengan ahli maksiat teman-teman sekalian. Kemudian apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini? Dia memalingkan wajahnya. Dia nggak suka melihat orang yang maksiat ini. Di pandangannya, ini ahli neraka, orang yang berbuat maksiat, orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia palingkan wajahnya, dia nggak mau lihat orang yang berbuat maksiat itu, karena ini ahli neraka. Sementara orang yang maksiat itu juga memalingkan pandangannya. Kenapa? Dia malu, merasa dirinya kotor, merasa dirinya buruk, merasa dirinya rendah di hadapan orang yang saleh ini. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah merahmati orang yang ahli maksiat ini. Orang yang ahli maksiat ini merasa rendah akan dosa-dosanya, merasa malu akan dosa-dosanya. Namun orang yang merasa dirinya saleh, dia sombong dengan kesalehannya. Dia merendahkan orang lain. Dia anggap orang lain adalah orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap dirinya hebat karena berilmu. Dia menganggap dirinya hebat karena ahli ibadah. Itu yang tidak diperkenankan di dalam diri kita sahabat sekalian. Jadi ketika kita berdakwah tadi ya teman-teman sekalian, pahami dengan siapa kita berbicara, dan kita dakwah dengan cinta, dan jangan pernah menganggap diri kita suci, jangan pernah menganggap orang lain buruk, belum tentu. Siapa tahu yang kita anggap diri kita suci, mati kita su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik teman-teman sekalian. Kita menganggap diri kita suci, baik orang lain bisa kayak gitu ya, saya aja nggak bisa buat kayak gitu, kok bisa-bisanya dia buat maksiat, saya aja nggak kayak gitu. Sudah mulai ada kesombongan dalam dirimu teman-teman sekalian, karena kita nggak pernah tahu akhir hidup kita. Kemarin, baru-baru ini, kalau teman-teman baca beritanya, saya pernah mewawancarai orang ini namanya Bang Tato. Beliau tatonya di mana-mana. Ada di YouTube saya, teman-teman sekalian. Dan kemudian beliau mati dalam keadaan sedang mempersiapkan, atau meninggal dunia sedang mempersiapkan dakwah online. Bayangkan, orang yang di pandangan manusia pada umumnya, tatonya banyak banget ya, preman nih. Tapi ternyata meninggalnya husnul khatimah. Ternyata punya pesantren Quran. Lalu bagaimana dengan kita, sahabat sekalian? Ya, jadi dalam berdakwah, dalam mengingatkan orang lain, jangan merasa diri kita suci, jangan merasa diri kita paling baik, sementara dia paling buruk, tidak. Kita menyampaikan dengan cinta, kita ajak dia sama-sama kepada jalan Allah dengan sabar. Memangnya dakwah itu sulap, bim-salabim, abrak-kadabrak, langsung berubah orang, nggak bisa. Harus pelan-pelan. Ya, butuh proses, dan perlu kesabaran. Makanya dakwah itu sabar. Wasbir ala ma'asabak. Teman-teman lihat Al-Furqan, surah Luqman ayat 17. Kata Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ajak orang pada kebaikan, cegah orang pada kemungkaran, dan sabar. Salah satunya sabar dalam dakwahnya, sabar dalam mengajak orang lain dalam kebaikan. Ya, jadi kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kedamaian. Nasihat untuk diri saya dimulai dari kita sendiri, kita belajar terus teman-teman sekalian, dan kita selalu merasa haus dengan ilmu, dekati para guru-guru, dan di waktu yang bersamaan kita ajak orang lain dalam kebaikan, dan minta pada Allah agar keluarga kita, seperti kata Asia tadi, keluarga kita, anak-anak kita jadi qurratu a'yun. Kalau keluarga kita baik, kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang baik, insya Allah. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Oki, jazakillah ahsanal jaza atas waktunya, atas kesediaan Mbak Oki untuk menyampaikan ilmu yang sudah Mbak Oki dapat sebelumnya, dan Alhamdulillah sudah menjadi perantara Allah ya untuk menghadirkan ilmu-ilmu untuk teman-teman yang ada di sini, Masya Allah.
Bismillah, semoga kita sentiasa diridai Allah di setiap pertemuan kita dalam penuntut ilmu. Amin, Allahumma amin. Oke, Mbak Oki, mungkin Mbak Oki boleh berpamitan dulu untuk teman-teman yang ada di sini sebelum pamit ya, sebelum keluar atau leave dari Zoom. Terima kasih Mbak Oki sebelumnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Closing statement dari saya sebelum kita semua beristirahat pada malam hari ini. Dan besok jangan lupa saya ada live di Islam Itu Indah jam 5 pagi, teman-teman bisa nonton di situ. Closing statement saya teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan orang sukses itu? Orang sukses itu adalah pertama kebermanfaatan terhadap umat. Jadi teman-teman sesuai dengan tugas teman-teman, pekerjaan teman-teman, silakan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, kepada orang lain. Karena Rasulullah katakan, khairunas anfa'uhum linnas, baik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian orang sukses itu adalah orang yang matinya baik, matinya husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, orang sukses masuk surga, dan keempat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang sukses itu? Pelajari tokoh-tokoh Islam yang memang sudah jelas di akhir hidupnya memang husnul khatimah, memang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajari biografi mereka, sirah-sirah, pelajari dan jadikan Asiyah binti Muzahim yang kita pelajari hari ini, atau Siti Maryam, atau Siti Khadijah, atau Siti Fatimah, dan sahabiah-sahabiah lainnya, atau para sahabah lainnya, jadikan sebagai idola teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman punya panduan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalankan kehidupan ini lewat kisah dari para orang-orang hebat ini, insya Allah. Sekian dulu dari saya pamit ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa bertemu secara offline setelah pandemi selesai. Mudah-mudahan saya bisa dakwah di kota teman-teman semua, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Sekalian saya pamit boleh ya teman-teman sekalian ya? Boleh Mbak Oki. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Oki. Anak-anak saya dulu. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita menutup sesi Zoom kita pada malam hari ini, izinkan aku untuk mereview sedikit ya dari penyampaian materi Mbak Oki Setiana Dewi tentang Women and Dakwah. Oke, jadi dari materi kita pada hari ini ya yang didapat oleh Mbak Oki bahwa keutamaan Asiyah binti Muzahim itu ada 7. Yang pertama adalah keutamaan Asiyah yang disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11 tentang keimanannya Asiyah binti Muzahim yang luar biasa sekali, keteguhan keimanan beliau gitu ya. Lalu yang kedua, beliau itu disebutkan sebagai wanita yang sempurna oleh Rasulullah dalam hadis Musa al-Ash'ari ya, bahwa banyak sekali laki-laki yang sempurna, tetapi untuk wanita yang sempurna hanya Maryam binti Imran dan juga Asiyah binti Muzahim. Lalu yang ketiga, Asiyah binti Muzahim adalah termasuk dari salah satu dari 4 orang yang menjadi penduduk surga yang paling utama atau pemuka ya di surga nanti gitu ya, bersama dengan Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan juga siapa? Asiyah binti Muzahim ya, beliau sendiri seperti itu. Lalu yang keempat, beliau adalah wanita yang mulia di seluruh alam gitu ya, diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Lalu yang kelima, beliau adalah sosok yang teguh dan sabar dalam keimanan ya. Kalau yang tadi yang disebutkan oleh Mbak Oki, kita bersabar itu dalam 3 hal ya. Yang pertama dalam menghadapi musibah, lalu yang kedua meninggalkan maksiat, dan yang ketiga beribadah ya, dalam menjalankan ibadah. Lalu yang keenam, beliau adalah wanita yang pertama kali beriman pada Allah ya, pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang ketujuh, beliau adalah ibu angkat Nabi Musa ya. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya keutamaan dari Asiyah binti Muzahim. Dan ketika kita kontekskan kisah juga keutamaan Asiyah binti Muzahim dengan Women and Dakwah ya teman-teman, maka kita dalam berdakwah itu harus didasarkan atas cinta ya, sebagaimana juga Allah telah hadirkan cinta pada diri Nabi Musa ya. Jadi cintanya dari Allah itu sehingga terpancar ke seluruh umat gitu ya, seluruh manusia, sehingga
Asia pun ketika melihat Nabi Musa itu langsung jatuh cinta gitu ya teman-teman. Jadi kita pun berdakwah harus dengan cinta. Karena ketika kita mendasarkan atas cinta, maka apapun tragedi atau apapun hal-hal yang akan menimpa kita ketika kita berdakwah, maka kita sentiasa lillahi ta'ala, kita sentiasa bahagia. Justru apa-apa yang akan terjadi pada kita itu tidak akan menurunkan tingkat keimanan kita atau justru menjatuhkan kita gitu ya, tetapi justru akan meningkatkan keimanan kita karena tadi apa kita dasarkan dakwah kita itu dengan cinta gitu ya. Ketika kita cinta untuk berdakwah ya, ketika kita cinta untuk berdakwah maka kita cinta pada Allah gitu ya. Ketika kita cinta pada Allah, maka kita akan mencintai untuk berdakwah gitu ya. Jadi memang poin utamanya adalah kita cinta pada Allah. Kita cinta pada Allah itu dengan apa? Dengan kita beriman kepada Allah gitu ya. Maka dalam konteks berdakwah dan beriman itu sangat relate teman-teman. Dan di sini kita dapat mengambil banyak ibrah gitu ya dari kisah Asyah binti Muzahim yang dengan keimanannya beliau dapat memperkuat, meneguhkan keimanannya dan juga bisa menjadikan sebagai penduduk di surga gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi teman-teman harus semangat nih ya, semangat dalam berdakwah gitu ya, dan jangan lupa hadirkan cinta dalam berdakwah, karena insya Allah ketika kita hadirkan cinta, kita akan senantiasa dinaungi oleh karunia Allah, oleh ridho Allah ya, sehingga kita akan sentiasa bahagia. Apapun itu yang terjadi di dunia, kesakitan apapun yang kita rasakan, kita akan sentiasa bahagia karena kita hanya mengingat satu hal, kita mengingat cintanya Allah dan kita akan berpulang dengan cintanya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti materi kita di malam hari ini. Masya Allah sekali. Semoga teman-teman sentiasa semangat ya untuk mengeruk ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran khususnya gitu ya, dan ilmu-ilmu Allah yang lainnya yang nantinya akan membawa kita pada sisi Allah yang terbaik. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga kita dipertemukan lagi ya teman-teman di surganya Allah. Semoga kita menjadi tetangga yang baik di surganya Allah. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit review dari aku ya, karena ini juga sudah malam, sudah waktunya teman-teman untuk beristirahat, untuk menjemput pagi dengan ceria, dengan happy, dengan lillahi ta'ala ya esok pagi. Oke teman-teman, maka di sini aku izin undur diri gitu ya teman-teman, dan semangat untuk teman-teman mengikuti materi pagi besok di WA gitu ya, dan juga esok malam di Zoom. Oke teman-teman, gitu aja ya. Oke, aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.